Komnas HAM bongkar 3 pelanggaran HAM di kasus Vina, pihak terpidana desak Polri tindak lanjuti. Pernyataan Komnas HAM yang menyebut ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon, membuat kuasa hukum terpidana lega. Jutek Bongso, kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon mengungkapkan, temuan Komnas HAM ini sejalan dengan lembaga lain yakni Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Sebelumnya, LPSK dalam rilis pada akhir Juli tahun 2024 lalu telah mempublikasikan hasil telah mereka terkait kasus Vina Cirebon hingga akhirnya memutuskan memberikan perlindungan terhadap 7 terpidana. LPSK sudah mempublikasikan hasil telah mereka yang menemukan hal yang mirip seperti rilis Komnas HAM, di mana mereka ada penyiksaan, kesewenang-wenangan yang dilakukan aparat pada tahun 2016, kata Jutek dalam pernyataan yang diunggah akun media sosial Pasopati Law Firm pada Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Jutek menilai pernyataan 2 lembaga negara LPSK dan Komnas HAM ini merupakan rekomendasi yang serius untuk Polri. Ini harus ditindaklanjuti, tegas pengacara dari DPP Peradi ini. Dalam waktu dekat, lanjut Jutek, pihaknya akan terus memantau dan bertanya ke Bareskrim terkait laporan polisi yang sudah diajukan. Sebelumnya Jutek mewakili para terpidana telah membuat 3 laporan polisi. Pertama terhadap RT Pasren dan Kahfi, kedua, Ibtu Rudianam, dan laporan ketiga terhadap Aep Rudiansyah dan Dede Riswanto. Kami tunggu tindakan-tindakan selanjutnya yang dilakukan Bareskrim, apalagi dengan adanya temuan Komnas HAM dan LPSK yang merupakan lembaga negara, katanya. Dan, lanjut Jutek, pihaknya juga sudah membuktikan di sidang PK bahwa adanya penyiksaan-penyiksaan tersebut. Saya berharap segera diproses laporan kami, sehingga akan membuka lebih banyak kebenaran, sambil kami menunggu hasil sidang PK dari MA. Mudah-mudahan proses dapat berjalan dengan cepat dan baik, dan kami dapat membantu para terpidana untuk mendapatkan keadilan, tukasnya. Diberitakan sebelumnya, Komnas HAM memastikan ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon ini, yakni pelanggaran hak atas bantuan hukum, hak atas bebas penyiksaan dan perlakuan kejam dan tidak manusia, serta pelanggaran prosedur proses penangkapan yang sewenang-wenang dan penahanan. Kesimpulan ini didapatkan setelah Komnas HAM melakukan tinjauan lapangan, meminta keterangan para terpidana dan saksi-saksi dari kasus ini. Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengakui pihaknya menerima pengaduan dari keluarga terpidana kasus Vina pada 2016 silam, serta pengaduan dari keluarga Vina dan Sakat Tatal berikut kuasa hukumnya pada akhir Mei tahun 2024. Pengaduan pertama pada September tahun 2016 terkait dugaan terbatasnya bantuan hukum kepada para tersangka. Pada Februari tahun 2017 Komnas lalu mengirimkan surat ke Bid Propam Polda Jabar terkait laporan tersebut. Kami sudah konfirmasi ke Bid Propam Polda Jabar dan Unit Propam di Polresta Cirebon Kota, kata Parulian Sihombing dikutip dari tayangan YouTube Christian Greek Media Official pada Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Komnas HAM juga melakukan pemantauan pada 2017 sampai awal Agustus. Hasilnya, adanya dugaan penyiksaan ketika proses penangkapan dan penyelidikan serta menjalani penahanan di Polres Cirebon pada akhir Agustus sampai awal September. Terkait hal ini, Bid Propam Polda Jabar menggelar sidang kode etik terhadap 3 orang, yakni anggota unit narkoba anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap tersangka, lalu penyidik dan petugas tahanan. Berdasarkan keputusan sidang etik Bid Propam, ada pemukulan saat penangkapan. Salah satu anggota unit narkoba, anak buah Ibtu Rudiana, sudah diputus kode etik pada April tahun 2017, sebut Parulian. Sementara penyidik disanksi bersalah karena ada pelanggaran prosedur para tersangka tidak didampingi advokat pada proses awal penyidikan di Polres Cirebon. Sementara petugas tahanan diduga melakukan kekerasan. Lalu apa sanksi bagi mereka? Ternyata menurut Parulian, sanksi buat mereka hanya teguran tertulis. Kami belum dapatkan salinan putusan resmi, baru amar putusannya, aku Parulian. Pada akhir Mei tahun 2024, Komnas HAM kembali mendapat pengaduan dari keluarga Vina, Sakat Tatal dan kuasa hukumnya. Kami melakukan tinjauan lapangan ke Cirebon dan permintaan keterangan para terpidana. Kami ke lokasi penahanan mereka, di Rutan Kebonwaru dan Lapas Bancai, terangnya. Komnas HAM memastikan ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon ini, yakni pelanggaran hak atas bantuan hukum, hak atas bebas penyiksaan dan perlakuan kejam dan tidak manusia,
serta pelanggaran prosedur proses penangkapan yang sewenang-wenang dan penahanan. Diakui Parulian, nama-nama yang diduga melakukan pelanggaran itu adalah nama-nama yang selama ini beredar di media. Atas temuan itu, Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi ke Kapolri lewat Irwasum pekan ini. Selain itu, Komnas HAM juga sudah berkoordinasi dengan LPSK dan memberikan rekomendasi ke Kanwil Kumham Jawa Barat untuk proses tahanan. Kami memastikan agar hak-hak terpidana untuk menerima akses bantuan hukum dan akses keluarga, tegasnya.